got so motherfucking design on right now. Masuk ke materi pertama, A. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen abiotiknya dalam suatu kesatuan tempat hidup. Dalam ekosistem terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri dari makhluk hidup. Komponen abiotik terdiri dari benda-benda tak hidup seperti air, tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembapan. Satuan makhluk hidup dan ekosistem. Ekosistem tersusun atas semua makhluk hidup, yaitu individu, populasi, dan komunikasi. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Contoh individu: kambing, burung, tikus. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh populasi: di sebuah kolam ada ikan, teratai, dan lain-lain. Di hutan hidup ada harimau, kijang, dan lain-lain. Komunikasi adalah seluruh populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya komunikasi adalah populasi ikan dan populasi hewan di sekitarnya. Macam-macam ekosistem. Pertama, ekosistem alami. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Ekosistem alami dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem darat dan ekosistem perairan. Contoh ekosistem darat yaitu ekosistem hutan. Contoh ekosistem perairan yaitu ekosistem danau. Yang kedua, ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contoh ekosistem buatan adalah ekosistem kolam, ekosistem akuarium, ekosistem kebun, dan lain sebagainya. Ekosistem darat yang mencakup daerah luas disebut bioma. Contohnya adalah bioma hutan, hutan tropis, bioma padang rumput, bioma padang pasir. Dapat dikatakan juga bahwa bioma terdiri dari ekosistem-ekosistem. C. Komponen-komponen ekosistem. 1. Komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan kondisi fisik dan kimiawi yang berperan sebagai medium yang menyebar kehidupan organisme yang terdiri atas segala sesuatu yang tak hidup. Contoh tanah, cahaya, udara, air, kelembapan, suhu, dan lain-lain. Dalam berfotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya matahari. Tanpa adanya cahaya matahari, tumbuhan hijau tidak dapat memerlukan fotosintesis. B. Oksigen dan karbon dioksida. Oksigen diperlukan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia dalam proses respirasi. Pada respirasi dikeluarkan gas karbon dioksida. Karbon dioksida diperlukan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Dalam proses fotosintesis akan dilepaskan oksigen. Dengan demikian, terjadi siklus oksigen dan karbon dioksida dalam proses pernapasan dan fotosintesis. C. Air. Air untuk mempertahankan hidupnya. Setiap makhluk hidup memerlukan air. Tubuh makhluk hidup memiliki 90% air. Air berfungsi
sebagai pelarut zat makanan yang dimakan oleh makhluk hidup. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. D. Tanah merupakan tempat tumbuh makhluk hidup dalam suatu ekosistem. Selain itu, tanah merupakan sumber makanan bagi hewan dan tumbuhan. Bagi tumbuhan, tanah merupakan tempat tumbuh tanaman tersebut. Secara langsung atau tidak langsung, semua makhluk hidup untuk mempertahankan hidupnya bergantung pada tanah. E. Suhu. Bahwa adanya cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suhu. Pada saat matahari bersinar terik dengan intensitas yang tinggi, suhu udara akan meningkat sehingga udara terasa panas. Jika matahari tidak terik dan intensitas penyinarannya rendah, suhu udara akan menurun sehingga udara terasa sejuk sampai dingin. Terjadi perubahan suhu dari panas ke dingin atau sebaliknya sangat berpengaruh terhadap kehidupan makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem. 2. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang terdiri atas makhluk hidup, meliputi hewan, tumbuhan, mikroorganisme, dan manusia. Komponen biotik dibedakan menjadi dua jenis. A. Organisme autotrof merupakan organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara mengubah bahan anorganik menjadi bahan organik dengan menggunakan sumber energi tertentu. B. Organisme heterotrof merupakan organisme yang memperoleh makanannya dari makanan yang telah dibentuk oleh organisme lain dikarenakan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contoh, kupu-kupu menghisap. Komponen biotik dibedakan atas 4 bagian, yaitu produsen organisme yang berperan dalam menyediakan makanan sehingga dapat mendukung kelangsungan hidup organisme lain. 2. Konsumen semua makhluk hidup yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Berdasarkan tingkatannya dalam rantai makanan, konsumen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konsumen tingkat 1 atau primer, organisme yang memperoleh energi langsung dari produsen memakan produsen. Konsumen tingkat 2 atau sekunder, organisme yang memangsa konsumen primer. Konsumen tingkat 3 atau tersier, organisme yang memangsa konsumen sekunder. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dikelompokkan menjadi 3, yaitu herbivora, organisme pemakan tumbuhan, karnivora, organisme pemakan daging, omnivora, organisme pemakan segala. Pengurai yaitu mikroorganisme yang mampu menguraikan organisme mati menjadi bahan mineral kembali. Detritivora yaitu organisme yang memakan bahan organik kemudian diubah menjadi partikel organik yang lebih kecil lagi. B. Hubungan saling ketergantungan. 1. Saling ketergantungan antara komponen biotik dan komponen abiotik. Dalam ekosistem, kadang-kadang komponen abiotik sangat besar pengaruhnya terhadap makhluk hidup. Contohnya, jenis tumbuhan dan hewan hidup di gurun berbeda dengan jenis tumbuhan dan hewan yang hidup di tanah. Sedangkan hewan yang hidup di laut berbeda dengan hewan yang hidup di air tawar. Begitu juga komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Contohnya sebagai berikut. A. Pengaruh air terhadap makhluk hidup. Perhatikan tanaman padi yang hidup di sawah. Akar tanaman padi menembus ke dalam tanah untuk menyerap air dan zat hara. Bila padi kekurangan mengandung air cukup, padi akan subur. Sekaligus, bila kekurangan air, padi tidak tumbuh dengan subur. B. Pengaruh udara terhadap makhluk hidup. Udara mengandung antara lain oksigen dan karbon dioksida.
Oksigen berguna untuk pernapasan, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan karbon dioksida digunakan untuk fotosintesis. C. Pengaruh tumbuhan terhadap tanah dan udara. Penghijauan biasanya dilakukan pada lahan yang krisis, yaitu lahan pertanian yang hampir tidak dapat ditanami karena tanahnya tandus dengan penanaman pohon. Kondisi tanah yang tandus itu dapat diperbaiki. Yang keempat, pengaruh cacing tanah terhadap kesuburan tanah. Cacing tanah juga dapat menyebabkan struktur tanah menjadi berongga-rongga sehingga tanah banyak mengandung udara. Udara di dalam tanah selain membantu proses penyerapan zat hara oleh akar tanaman, juga menyebabkan hidupnya mikroorganisme tertentu seperti beberapa bakteri yang menguntungkan tanaman. Yang kedua, saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Dalam suatu ekosistem terjadi saling ketergantungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Peristiwa makan dan dimakan terjadi antara produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan dengan urutan dan arah tertentu. Dalam proses makan dan dimakan terjadi perpindahan energi dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Contoh rantai makanan, padi, belalang, kadal, dan elang. Yang kedua, jaring-jaring makanan. Dalam suatu ekosistem, rantai makanan yang satu berhubungan dengan rantai makanan yang lain membentuk suatu jaring-jaring yang disebut jaring-jaring makanan. Yang berikut piramida makanan. Dalam suatu ekosistem terdapat lebih banyak produsen daripada konsumen. Keadaan ini digambarkan dalam bentuk piramida disebut piramida makanan. Yang berikut arus energi. Energi masuk ke dalam jaring-jaring makanan melalui produsen. Hal ini disebabkan produsen mampu mengikat energi matahari untuk digunakan oleh makhluk hidup. Caranya dengan menyimpan energi matahari sebagai energi kimia dalam bentuk makanan. Yang berikut siklus Daur. Tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan tersusun oleh materi-materi yang menyusun tubuh makhluk hidup. Itu berasal dari lingkungannya. Materi terdiri atas unsur-unsur kimia seperti karbon dioksida, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Berikut ini beberapa gambar jalannya unsur yang dibutuhkan makhluk hidup. 1. Siklus CO2 dan O2. Aliran karbon berjalan beriringan secara perlahan dengan aliran energi. Sumber pokok karbon dioksida CO2 ada di atmosfer. Yang kedua, siklus nitrogen. Nitrogen merupakan salah satu unsur untuk menyusun protein. Konsumen mendapatkan unsur nitrogen memakan bagian tumbuhan yang mengandung protein atau dapat pula dari hewan. Sumber nitrogen terbesar adalah udara. Yang ketiga, siklus air. Siklus air adalah pergerakan air melalui sistem biotik dan abiotik di atmosfer. Air tersebut dalam bentuk uap air yang berasal dari proses evaporasi atau penguapan. Kelembapan udara menyebabkan suhu menjadi lebih dingin. Yang berikut siklus fosfat. Sumber fosfat yang terbesar adalah batuan fosfat dan endapan geologis yang terkikis atau erosi sehingga masuk ke ekosistem atau daur fosfat. Yang terakhir, siklus sulfur. Siklus sulfur menghubungkan udara, air, dan tanah. Oksigen, belerang, SO2 dilepaskan ke udara pada
pada pembakaran bahan bakar fosil, merupakan komponen pencemaran udara dari industri. Oksigen, mikroorganisme yang melakukan reaksi reduksi oksigen merupakan penyembuhan atau pemulihan. C. Pola interaksi organisme. Terdapat beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup. Yang pertama, hubungan netral. Hubungan netral yaitu hubungan yang tidak saling mempengaruhi. Namun sesungguhnya, hubungan yang tidak benar-benar netral itu tidak ada. Sebab setiap organisme memerlukan komponen abiotik yang sama sehingga timbul persaingan. Selain itu, setiap organisme juga mengeluarkan zat sisa yang dapat mengganggu organisme lain. Contohnya, hubungan netral ini adalah hubungan antara kambing dan ayam yang dipelihara manusia dalam kandang yang berdekatan. Yang kedua adalah hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis saling mempengaruhi antara dua organisme. Hubungan simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu dua jenis organisme yang saling menguntungkan. Contohnya adalah kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga. Kupu-kupu memperoleh madu dari bunga, sedangkan tumbuhan bunga dibantu proses penyerbukannya oleh kupu-kupu. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan antara dua jenis organisme di mana yang satu diuntungkan dan yang lain tidak dirugikan dan saling berinteraksi. Contohnya adalah tanaman anggrek dengan pohon yang ditumpanginya. Tanaman anggrek diuntungkan karena dapat hidup di pohon yang ditumpanginya, sedangkan pohon tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian apapun dari hadirnya tanaman anggrek. Yang ketiga, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme ini yaitu hubungan antara dua jenis organisme yang salah satunya diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Nah, contohnya adalah tumbuhan tali putri dan benalu dan inangnya. Tali putri dapat membuat makanan sendiri sehingga mengambil sari makanan dari tumbuhan inang. Contoh lain adalah kutu yang hidup pada kulit hewan atau kulit manusia. Kutu mendapat untung karena mengisap darah. Sebaliknya, hewan dirugikan karena darahnya diisap dan menjadi gatal-gatal. Yang ketiga, hubungan kompetisi. Hubungan kompetisi terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan, misalnya kekurangan air, makanan, pasangan kawin, dan ruang. Hubungan kompetisi dapat terjadi antara individu dan individu dalam satu spesies maupun dengan individu-individu yang berbeda spesies. Contohnya, hubungan kompetisi yang berbeda spesies adalah hubungan antara banteng dan rusa yang menempati padang rumput yang tidak sama. Contoh yang lain hubungan kompetisi dalam satu jenis adalah persaingan antara penjantan kumbang badak untuk memperebutkan betina ketika musim kawin tiba. Yang keempat, hubungan predasi. Hubungan predasi yaitu hubungan organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya adalah hubungan antara rusa dengan singa. Meskipun tampaknya kejam, hubungan predasi diperlukan untuk mengendalikan jumlah populasi mangsa. Kita tentu tahu bahwa rusa dapat berkembang biak dengan baik. Jika sebagian populasi rusa tidak dimakan oleh singa, maka rusa-rusa itu dapat kekurangan makanan. D. Pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan dan hewan. Pentingnya menjaga kelestarian keanekaragaman tumbuhan hewan dibagi menjadi 2. 1. Peranan tumbuhan dan hewan bagi manusia. 2. Usaha pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. 1. Peranan tumbuhan dan hewan bagi manusia dibagi menjadi 4, yaitu A. Sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. B. Sumber ekonomi. C. Manfaat ekosistem. D. Manfaat keilmuan.
A. Sumber pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Makhluk hidup sebagai sumber pangan tidak diragukan lagi keberadaannya. Semua berasal dari makhluk hidup. Pakaian juga berasal dari makhluk hidup, misalnya sutera dan kapas. Untuk mendirikan perumahan, kayu merupakan bahan dasar yang penting. Sedang pada penggunaan obat tradisional yang berasal dari makhluk hidup sebagai alternatif pengobatan. Obat tradisional merupakan sumbangan berbagai makhluk hidup untuk kesehatan manusia. B. Sumber ekonomi. Bahan baku industri membutuhkan makhluk hidup sebagai bahan bakunya. Industri perkebunan, obat-obatan, kosmetika, makanan, dan minuman merupakan contoh industri yang berkaitan erat dengan keberadaan makhluk hidup. C. Manfaat ekosistem. Keanekaragaman makhluk hidup berperan penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Contohnya, tumbuhan di hutan tropis banyak menghasilkan oksigen dan menyerap banyak karbon dioksida dari udara. C. Manfaat keilmuan. Keberadaan makhluk hidup berperan penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Keanekaragaman makhluk hidup merupakan sumber plasma nutfah. Keanekaragaman plasma nutfah diperlukan untuk menciptakan jenis-jenis tanaman atau hewan budidaya yang unggul. Selain itu, adanya keanekaragaman hayati memungkinkan untuk menemukan sumber alternatif bagi pangan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar manusia lainnya. Usaha pelestarian keanekaragaman makhluk hidup dibagi menjadi 9. A. Membuat aturan perundangan yang dapat melindungi kelestarian makhluk hidup. B. Melakukan penyuluhan dan kampanye pentingnya pelestarian keanekaragaman makhluk hidup. C. Pembuatan tanam nasional. Fungsi tanam nasional adalah perlindungan terhadap makhluk hidup dan ekosistemnya. Beberapa contoh tanam nasional yang telah dibentuknya adalah sebagai berikut. 1. Taman Nasional Gunung Leuser di Nugreo, Aceh Darussalam. 2. Taman Nasional Bukit Barisan di Bengkulu. 3. Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat. 4. Taman Nasional Beluran di Jawa Timur. D. Pembuatan cagar alam. Fungsi cagar alam adalah untuk menjaga kondisi alam suatu wilayah tetap dalam keadaan alami. Beberapa contoh cagar alam adalah sebagai berikut. A. Cagar alam Pangandaran Jawa Timur. 2. Cagar alam Kawah Ijen di Jawa Timur. 3. Cagar alam Rafflesia di Bengkulu. E. Penetapan hutan lindung yang berfungsi sebagai daerah resapan air, mencegah erosi, melindungi habitat berbagai jenis makhluk hidup, dan menjaga tata guna air. E. Hutan wisata merupakan hutan produksi guna diambil manfaatnya dan dapat digunakan untuk objek wisata. G. Taman laut didirikan untuk menjaga wilayah laut yang memiliki keanekaragaman tinggi dan unik, misalnya tanam di laut Bunaken di Sulawesi Utara. H. Pembuatan kebun raya. Fungsi kebun raya tempat koleksi tanaman dari berbagai wilayah untuk dilestarikan, untuk penelitian, dan tempat rekreasi. Contohnya adalah Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Koldas, dan Kebun Raya Purwodadi. I. Pemeliharaan dan penangkaran hewan baik secara instrumen. Hewan dipelihara di habitat aslinya disebut pemeliharaan in situ, sedangkan secara ex situ hewan dipelihara di luar habitat aslinya.